Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologis itu berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi berpikir secara konsep kronologis adalah berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi peristiwa itu diceritakan berdasarkan urutan waktu, mana yang lebih dulu terjadi. Misalkan zaman prasejarah, kemudian dilanjutkan zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam, zaman penjajahan, kemudian zaman revolusi. Itu diceritakan yang mana yang terlebih dahulu terjadi sesuai urutan waktu. Tujuannya untuk apa? Agar mudah dipahami, mudah menarik manfaat, dan makna dari hubungan antar peristiwa yang telah terjadi. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Cara berpikir diakronik itu memanjang dalam waktu, namun terbatas dalam ruang. Jadi, mempelajari sejarah berdasarkan cara berpikir diakronik mengutamakan menggambarkan suatu peristiwa yang panjang berdasarkan dimensi waktu. Seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, begitu pula dengan cara berpikir diakronik yang menceritakan peristiwa sejarah berdasarkan dimensi waktu yang panjang dan kronologis berurutan. Sedangkan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah itu akan menyempit dalam waktu namun meluas dalam ruang. Kata sinkronik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi, mempelajari peristiwa sejarah menggunakan cara berpikir sinkronik akan memberikan gambaran peristiwa sejarah yang lebih meluas dan lebih mendalam, berkaitan juga dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosial, maupun geografi. Jadi sejarah bisa dilihat dari segi budayanya, sosialnya, ekonominya, dan politiknya. Penggabungan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah tidak hanya memberi gambaran kita mengenai apa yang terjadi, namun juga menceritakan mengenai mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dengan menggabungkan cara berpikir diakronik dan sinkronik, belajar sejarah akan lebih menyenangkan. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau reformasi, perubahan secara lambat atau evolusi, perubahan ke arah yang lebih baik atau progresif, dan regresif, perubahan ke arah yang lebih buruk atau kemunduran. Contoh perubahan dalam sejarah yaitu peristiwa 17 Agustus 1945 yang membawa perubahan dari masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Sedangkan keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten, tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contoh, hukum yang dipakai pemerintahan Belanda pada masa penjajahan di Indonesia masih dipakai hingga sekarang. Artinya, dalam sejarah, konsep perubahan dan keberlanjutan tidak dapat dipisahkan.